dia nggak bergerak dia dagingnya. Kalau daging paha keras, kan dia bergerak terus pakai jalan, olahraga. Jadi keras. Daging-daging yang di tempat-tempat yang bergerak itu keras. Tapi kalau di tulang punggung itu kan gini. Nah di tengah itu ada daging. Itu yang paling lama. Pasti. Nah itu yang misalkan minta itunya, ya nggak apa-apa. Selain yang diminta, ya diserahkan ke orang sendiri. Nah setelah orang itu mau diapain, ya terserah, mau dijual, mau dimakan sendiri, terserah. Orang sudah diserahkan. Tapi ya untuk non muslim boleh. Kalau ini untuk Syafi'i karena sebenarnya korban itu sifatnya sedekah, maka sedekah itu bebas. Untuk non muslim nah sifatnya sunnah dan sedekah, jadi bebas untuk siapa. Karena di sini juga nggak ada keterangan, tapi yang saya tahu di sumber yang lain itu bebas. Sedekah itu bebas sesama. Ya, kemudian menurut pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah, hukum wajib mensedekahkan korban meskipun hanya sedikit dari dagingnya dan meskipun hanya kepada satu miskin. Jadi mensedekahkan korban itu wajib. Sebagian Syafi'iyah mengatakan wajib meskipun cuma satu genggam itu, yang lain disimpan sendiri nggak apa-apa, yang penting wajibnya sudah. Nggak harus sepertiga, nggak harus setengah, meskipun cuma sedikit dari dagingnya dan meskipun hanya diberikan kepada seorang miskin. Afdolnya mensedekahkan semua korban kecuali hanya menyisakan beberapa suap untuk mendapatkan keberkahan korban. Itu afdol. Enggak perlu minta sepertiga atau apa, kebanyakan. Nanti orang-orang yang lain bagian. Sunnahnya cuma untuk beberapa suap saja. Cukup kita makan satu piring selesai. Nggak perlu nih, karena itu bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Syawal itu masih ada di kulkas. Setahun ketemu lagi. Setahun bener ada masih ada. Karena kebanyakan nyimpannya. Bagusnya itu, afdolnya itu kalau kita jadi pengurban, mintalah sedikit aja. Kalau bisa sehari habis. Banyak pengurban mintanya banyak. Oke. Untuk kulitnya, bila korban sunnah maka pengorban boleh untuk dirinya sendiri atau mensedekahkannya, dan mensedekahkan itu afdal. Bila korban wajib maka wajib mensedekahkan. Ini sama berarti, sama kayak tadi. Kalau dinadarkan dan korban itu wajib, nggak boleh kita menikmati sedikit pun, baik dagingnya maupun kulitnya. Tapi kalau korbannya sunnah, boleh kita memanfaatkan sedikit kulitnya dipakai. Karena dia misalkan kreatif itu bikin sepatu sendiri gitu, dari kulit korbannya sendiri, nggak apa-apa. Nggak boleh dijual. Dia punya pabrik sepatu, korbannya kulitnya dipakai untuk pabrik sepatunya, dijual, artinya nggak boleh. Jadi kalau korbannya nazar ya wajib disedekahkan semua. Korban untuk orang lain. Kata Syafi'i, tidak boleh seseorang berkorban untuk orang tanpa seizin orang yang bersangkutan. Si A berkorban untuk si B, pahalanya untuk si B, tapi nggak pernah ngomong sama si B, itu nggak boleh. Harus ngomong dulu, B, kamu tak korbanin ya. Nah itu baru boleh. Kita mau ngorbanin orang tua tapi udah wafat gitu, nah kan tetap izin. Terus saja. Juga ini Syafi'i ya. Kita kan sering mengklaim Syafi'i, tapi seringkali kita itu tidak sesuai dengan Syafi'i. Nih coba, kata Syafi'i ya, juga tidak boleh seseorang berkorban untuk orang yang sudah meninggal jika orang yang sudah meninggal tersebut tidak pernah mewasiatkan. Karena sifatnya tadi, orang yang dikorbankan itu, maksudnya orang yang akan dijadikan, dikasih pahala korbannya itu harus diberi izin dulu. Kamu mau tak kasih korban, nanti saya korbanin ya. Sekarang orang mati bisa ditanya nggak? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa ditanya, maka dia tidak boleh dikorbankan. Menurut Syafi'iyah. Tapi kita sering mengaku Syafi'iyah, tapi seperti itu. Jadi sini kebanyakan gitu. Jadi ini saya berkorban untuk orang tua yang sudah wafat, itu gimana?
berarti tidak syafi'i. Kalau tidak syafi'i boleh. Ini kebanyakan gitu, jadi saya berkorban ini untuk hadiah apa pahalanya untuk almarhum. Ya, berarti kita pakai pendapat yang lain. Bukan Syafi'i. Ya. Jadi kita sering mengklaim Syafi'i tapi tidak Syafi'i, tidak tahu secara pasti seperti Lebih Syafi'i pendapatnya afdal. seperti apa. seizin. Nah, jadi bila orang yang sudah meninggal mewasiatkannya baru boleh dilaksanakan kurbannya, namun wajib untuk mensedekahkan semuanya. Kenapa? Karena yang mewasiatkan kan sudah meninggal, maka dia tidak mendapatkan izin untuk disuruh dimakan. Maka nggak boleh itu ditahan, harus disedekahkan semuanya. Pengorban dan orang yang mampu tidak boleh memakannya karena tidak adanya izin dari orang yang sudah meninggal. Jadi full untuk orang yang tidak mampu. Jadi nggak boleh kepada orang kaya. Tapi iya. Kita silang ya banyak itu. Jadi selama ini kita nggak banyak yang nggak pakai. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah ini biar kita sekedar Yang penting kurban. yang penting kita sekedar tahu ternyata kita sedang pakai pendapat yang lain. Jangan kemudian hanya kencang kita berbendera Syam itu Syafi'i. Sebenarnya Syafi'i tapi Tapi nggak tahu ya. Pakai yang lain. Bukan. Nanti diketawain sama orang yang ngerti. Kalau Syafi'i apaan? Emang nggak boleh Syafi'i ya. Kata Malikiyah makruh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Makruh. Bila sebelum meninggalnya tidak pernah menentukannya, maksudnya tidak disuruh mewasiatkan. Bila sebelum meninggal pernah menentukan dan bukan nadar, maka sunnah bagi ahli warisnya untuk melaksanakan kurbannya menurut Malikiyah. Nah kemudian Hanafiyah sama Hanabilah, ini baru nih, ini yang kita ikuti biasanya. Boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Jangan bilang Syafi'i. Ini Hambali sama Maliki ini boleh, dan berlaku ketentuan sebagaimana berkurban pada umumnya, seperti memakan sebagiannya dan bersedekahkan yang lain. Kalau Syafi'i nggak boleh makan. Diperuntukkan orang tua yang sudah meninggal, kita nggak boleh makan. Kalau pakai Syafi'i, kalau pakai yang ini, pertama boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal, yang kedua kita pun boleh makan. Enak tuh, longgar. Berarti bukan Syafi'i. Nah, jadi seperti memakan sebagainya dan bersedekahkan yang lain. Sedangkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya untuk orang yang sudah. Namun Hanafiyah mengharamkan makan kurban dari orang yang sudah meninggal bila kurban tersebut atas perintahnya ketika masih hidup. Yang bedanya di situ. Intinya Nah, tadi kan dari kurban itu sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kerabat, dan sepertiga untuk orang yang kurban. Sepertiganya ini dagingnya saja atau termasuk jeroannya atau daging kepalanya, kakinya semua atau gimana Ustaz? ya semua yang bisa dimakan. Oh, nggak hanya dagingnya saja Ustaz ya. Berarti kan kita perutnya itu kan sudah dibersihkan, kan ada Ya. jeroannya semua ya Ustaz ya, kayak hatinya, jantungnya semua gitu Ustaz. Yang mau makan kayak gitu orang Indonesia. Orang makan dibuangin semua. Iya, dagingnya doang ya Ustaz ya. Oke. Kita aja itu tenelan juga masuk gitu kan. Iya. Berarti semua yang bisa dimakan sepertiganya Ustaz ya. Kita aja itu kreatif banget tuh. Orang kita itu ada sate khusus. Iya, Ustaz. Khusus di luar dibuang langsung. Saya. Oh, dibuang langsung Ustaz ya. Iya. Ngapain makan khusus? Ngapain? Kita udah jalan 3 tahun. Aliman udah tahu. Untuk jeruan udah kecuali hati sama itu masih dipakai. Tapi kalau untuk usus itu udah 3 tahun nih. Enggak pakai. Diserahkan ke orang yang mau. Yang mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Terus satu lagi Ustaz. Nah, katanya nanti di akhirat nanti kan hewan kurban itu datang kepada kita Ustaz ya. Nah, katanya kalau yang di dunia minta kepalanya pada yang korban saya kan, atau kakinya minta, saya kalau orang Padang kan biasanya kakinya buat tunjang gitu kan, atau buat kikil gitu ya. Nah, nanti karena di dunia udah diminta kurban kita itu kepalanya minta, berarti datang nanti di akhirat katanya tanpa kepala kurbannya gitu.
Atau kakinya minta saking satu gitu kan, buat bikin kikil gitu kan. Terus nanti kurbannya datang di akhirat kakinya kurang satu karena di dunia udah minta gitu. Itu logika kalian. Karena udah dimanfaatkan di dunia dulu gitu. Kan tadi kan disunahkan memakan. Oke. Ya kalau makannya secuil nanti secuil hilang. Ya bukan begitu. Saya nggak berkurang deh. Ya itu untuk menarik minat orang untuk berkorban, makanya nanti itu ibaratnya bisa untuk sebagai kendaraan. Bukan berarti kita nolak itu. Nah, kalau kita kembali ke zaman modern, sudah zaman apa namanya transportasi canggih, kok kembali ke menunggangi hewan. Minimal tuh untuk istilahnya kalau zaman sekarang ini lagi musim apa namanya kendaraan listrik, elektrik misalnya. Ya minimal tuh nambah baterai lah. Sudah ada kendaraannya. Tapi kemudian bahan bakarnya apa? Penggeraknya apa? Ya penggeraknya itu nanti. Enggak harus kemudian nanti kalau diambil kepalanya hilang. Ya bukan. Itu terlalu harfiah menafsirkan apa namanya menafsirkan hadis Nabi tentang bahwa itu nanti akan menjadi tunggal, maksudnya akan menjadi penunjang orang itu untuk kecepatannya dari bangkit ke mahsyar. Kalau kita kan sekarang gambarannya fikih kurban ya. Kita itu ibadah kadang-kadang kalau yang sulit kita ngambil yang madhab yang paling ringan gitu. Tapi kalau nanti ada pahalanya yang gede, kita pakai madhab yang lebih berat. Itu gimana ibadah kita ya, Ustaz ya? Sebenarnya pada dasarnya secara fikih kita itu pendapat saya itu ya, karena yang penting yang dalam ibadah itu yang penting adalah menghindari kesulitan. Jadi kalau sulit jangan dipaksakan, ambil yang mudah. Walaupun madhab lain. Iya. Karena semua pendapat itu nggak ada yang salah. Semuanya benar. Karena yang mengeluarkan pendapat itu orangnya ahli-ahli, ahli-ahli, semuanya tahu tentang hukum. Jadi semua hasil keputusan hukum yang dikeluarkan oleh para mujtahid itu semuanya adalah statusnya adalah ijtihad. Nah, ijtihad itu kita sudah tahu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sendiri bahwa pada siapa yang berijtihad kemudian ternyata nanti di pengadilan Allah itu benar, nanti dapat pahalanya. Kalau nanti ternyata di pengadilan Allah itu salah, dapat pahala salah. Untuk saat sekarang di dunia kita nggak tahu mana yang salah, semuanya benar. Jadi boleh kita begini, tapi jangan sampai kita untuk mempermainkan. Kalau niat mempermainkan itu ya, mempermainkan itu memudahkan, meremeh-remehkan, itu ya nggak benar. Tapi kalau niatnya adalah untuk menghindari kesulitan, itu nggak apa-apa. Memang pada dasarnya agama itu adalah adamul haraj, tidak boleh ada kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, tidak menghendaki kesulitan. Makanya sampai di dalam kaidah fikih itu ada salah satu kaidah yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan yang dialami itu mendorong orang untuk mencari yang mudah. Jadi carilah pendapat yang mudah kalau yang sebelah sini kesulitan. Jadi kita harus fleksibel juga. Kalau pengen fleksibel berarti harus tahu banyak hal. Jangan hanya tahu satu hal. Kalau tahu satu saja sulit nanti. Betul-betul kita misalkan Syafi'iyah. Ya kalau di kampung benar-benar sulit, udah dibilang itu Syafi'iyah nggak boleh, udah nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Gitu. Kalau sekarang kan perkembangan ya kita ngaji begini tahu beberapa gitu, jadi bisa kombinasi kan. Kalau di kampung udah dibilang, apalagi NU udah apa yang dikatakan itu nggak boleh, benar-benar sulit. Gitu. Saya itu dari dulu sering mengkritik orang itu sendiri.
Dalam arti begini, maksudnya kritik itu bertanya gitu. Yang kita ngaji dengan praktek itu berbeda. Kok masih bilang Syafi'iyah gitu loh. Contoh yang paling ini ya, ketika saya masih awal-awal belajar itu, seperti awal-awal ngaji takrib itu, fikih Fathul Qorib atau matanya takrib, fikih yang paling dasar, sama-sama dia kelas 1. Itu di situ disebutkan wa auratul mar'ati gitu kan, jami'u badaniha, auratnya perempuan itu seluruh badannya, illa fis shalah, kecuali dalam sholat, yaitu ilal kaffain ilal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Di luar sholat, kharijas sholat, seluruh badannya, berarti apa? Harus pakai cadar. Itu Syafi'i yang bunyikan. Kemudian saya lihat, para bunyai nggak ada yang pakai cadar gitu. Pakai jilbab juga. Itu masalahnya. Kaos kaki juga biasanya enggak. Ya termasuk kalau Berarti. nah kaos kaki termasuk. Jadi yang boleh kelihatan itu hanya muka dan telapak tangan kalau lagi sholat. Kalau di luar sholat muka itu nggak boleh kelihatan. Maksudnya orang-orang itu nggak pakai kaos kaki gitu satu kalau Nggak pakai kaos kaki juga nggak boleh, harus pakaian. Jadi kaki pun nggak boleh kelihatan. perempuan. Jadi nggak boleh satu inci pun kelihatan dari perempuan itu. Kalau Syafi'i, Hambali sama yang dipakai di Saudi itu mirip. Aslinya Syafi'i itu seperti itu. Tapi di sini enggak. Nah kan saya kan dari kecil kan heran ya. Ini saya ngajinya begini nih. Hafalan lagi. Dihafalin. Auratnya adalah pakai bahasa Arab ya. Allah anti jami badani. Seluruh badannya. Seluruh badannya berarti muka juga. Allah. Kok punya enggak pakai? Nah, itu kayak gitu-gitu itu. Terus gimana dong? Tanya ustadznya nggak dijawab juga. Nggak dijawab. Belum waktunya banyak. Terus kapan waktunya? Kayak gitu-gitu kan. Waduh. Ini sampai kapan? Sampai kemudian kenal. Seperti kayaknya Alia itu baru sedikit karena kitabnya agak besar, jadi artinya sudut pandangnya sudah mulai. Oh ternyata begitu. Kita boleh campur-campur toh. Kombinasi. Ini kayak kue aja nih, kue kombinasi. Jadi kalau sedang tidak pakai cadar itu berarti jangan bilang Syafi'iyah. Itu pakai maki sama anak itu boleh buka. Jadi sebenarnya sudah campuran sebenarnya. Masalah apa tidak? Ya nggak apa-apa. Tak masalah, silakan saja. Toh sama pendapat benar. Nanti biar yang mengadili Allah sendiri di pengadilan Allah nanti ya. Kalau toh salah, pahalanya satu. Kalau benar, alhamdulillah pahalanya. Tidak begitu seluruh. Ya jadi santai saja kalau menghadapi hal seperti itu. Jadi kalau Syafi'iyah itu sebenarnya kata apa? Nyembelih kurban. Nyembelih itu pakai bismillah kan? Bismillah. Baca bismillah itu wajib atau enggak wajib? Wajib kan? Itu lagi itu enggak Syafi'iyah. Kalau tanya Syafi'i, mazhab Syafi'i, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Bukan wajib. Loh, itu enggak wajib nih. Nah itu kan banyak yang nggak tahu. Saya juga ada. Dibaca basmalah nih. Membaca basmalah hukumnya itu Syafi'iyah, hukum membaca basmalah adalah sunnah. Meninggalkannya makruh, baik disengaja atau nggak apa-apa, nggak haram sebenarnya. Mayoritas ulama membaca bismillah
jadi wajib. Kalau nggak bismillah ya haram. Tapi bila tanpa basmalah dengan sengaja, maka tidak boleh dimakan. Kalau sengaja. Tapi kalau lupa gimana? Tapi bila tanpa basmalah karena lupa, maka boleh. Loh, nggak jelas akhirnya kan? Nggak Karena jelas. lupa ya. Ayo, kalau lupa, nggak apa-apa. Lah kan nggak jelas akhirnya. Mending Syafi'i bilangnya sunnah. Ya lupa mau sengaja tetap aja nggak apa-apa, tetap halal. Tapi kalau mayoritas ulama selain Syafi'i bilangnya wajib, baca bismillah wajib. Kalau nggak bismillahnya sengaja. Kalau lupa tadi nggak baca bismillah, ya udah deh nggak apa-apa. Lah kan ambigu tuh. Nah, kalau madzhab Zahiri tidak tanpa basmalah, nggak pakai bismillahnya, maka tidak boleh dimakan secara mutlak baik sengaja atau lupa, nggak boleh itu. Harus bismillah. Jadi Syafi'i bilangnya apa? Sunnah. Kenapa? Tahu dasar? Surah Al-Maidah ayat 5. Itu yang dipakai masyarakat. Al-Maidah ayat 5 mengatakan, Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amuhum hillun lakum. Pada hari ini kan karakter ayat-ayat yang akhir turunnya menjelang Nabi wafat itu ada al-yawma, seperti al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini di dalam surat yang sama Al-Maidah juga. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Pada hari ini aku halalkan buat kalian yang baik-baik. Di antaranya apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Maksudnya makanan itu sembelihan. Sembelihan ahli kitab itu halal buat kalian. Wa ta'amukum, dan sembelihan kalian pun hillun lahum, juga halal buat mereka. Sembelihan ahli kitab halal buat kalian. Kira-kira ahli kitab baca bismillah? Tidak. Gitu. Itu yang dipakai Imam Syafi'i. Makanya baca bismillah itu gak wajib. Sembelihan orang Islam hanya gara-gara bismillah kok haram. Sembelihan ahli kitab yang jelas-jelas nggak baca bismillah kok boleh. Itu kan logikanya nggak nyambung. Kalau dibilang wajib itu nggak nyambung gitu. Karena sembelihan ahli kitab itu halal. halal. Sembelihan muslim gara-gara nggak baca bismillah haram. Coba beli. Kan nggak nyambung logikanya. Makanya Imam Syafi'i bilangnya baca bismillah sunnah. Nah, terus yang bilang haram apa dalilnya kan gitu? Yang bilang baca bismillah wajib itu apa dalilnya? Itu di surah Al-An'am juz 8 ayatnya juga. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Juz 8. Ayatnya 121. Al-An'am 121. Mencari dalilnya di situ. Wajib bismillah kenapa? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Kesimpulannya Wajib. wajib. Terus ayat ini ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, gimana Anda menanggapi ayat ini? Apa jawabannya? Kan gitu kan? Jawaban Imam Syafi'i begini. Coba teliti ayatnya dulu. Wala ta'kulu, jangan kalian makan mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah. Berarti disebutkan siapa? Disebutkan selain Allah. Yang dilarang makan itu adalah yang disebutkan selain nama Allah. Kalau diam saja, ya boleh. Gitu loh. Itu jawaban Syafi'i. Yang dilarang itu kalau tidak disebutkan nama Allah, maksudnya disebut nama lain. Lah kalau diam saja, boleh. Dalilnya ada siapa? Kembali Al-Maidah ayat 5. Makanan ahli kitab halal buat kalian. Oh, ahli kitab baca bismillah kan enggak. Yang penting dia nggak nyebut apa-apa. Oh, ini yang harus yang menyebut selain nama Allah gitu ya. Kalau nggak sebut nggak apa-apa. Mungkin nama Yesus, itu ada nggak boleh. Kalau diam saja, dilakban mulutnya kok.
Yang penting caranya sama. Bukan ditusuk, bukan di apa? Penyayan. Dimasukin karung digebukin, bukan di Katain Bukan. penganiaya tadi ya. Karena orang ahli kitab itu baik Yahudi maupun Nasrani, kalau yang masih orisinil nyembelihnya sama, caranya masih sama. Kalau yang taat ya, yang taat yang apa namanya, yang masih mempertahankan cara orang itu sama nyembelihnya harus dipotong senopat. Kalau Syafi'i yang wajib cuma urat 2, urat makanan sama urat nafas. Kalau Hanafi harus 4 urat. Urat makanan, jalur nafas sama 2 urat samping kanan kiri penopangnya. Harus muter. Seketika Nah. jadi ingat mati itu. Kenapa? Seketika jadi ingat kematian gitu. Ya, jadi seperti itu. Apa namanya, baca Bismillah itu. Nah, Jadi Al-An'am tadi kalau menurut Syafi'i yang jangan kamu makan hewan yang disebut yang menyebut selain nama Allah gitu saja. Iya. Tapi kalau nggak disebut berarti boleh gitu ya. Iya iya. Itu Dari segi pengertiannya. itu apa namanya? Itu dialog ilmiahnya Imam Syafi'i dengan yang lain. Ketika itu di cross check. Oh, kata pendapat ini kok nggak boleh nggak baca Bismillah. Kan ayatnya ini, wahai Imam. Oh begini artinya. Gitu. Dijelaskan seperti tadi. Yang dimaksud dalam yudhkarismullah alaihi tidak disebutkan nama Allah, maksudnya nyebut yang lain. Nah kalau diam saja, ya nggak apa-apa. Nah buktinya Al-Maidah ayat 5 boleh kok sembelihan Nasrani. Emang menyebut nama Allah kan enggak? Orang banyak Bismillah kan enggak? Yang penting dia diam saja. Memang mayoritas ulama Bismillah wajib ya, mayoritas. Iya, mayoritas dari selain Syafi'i. Yang mengatakan seperti itu nggak punya madzhab Syafi'i. Itu salahnya. Ya, punya madzhab Syafi'i. Iya, iya. Bilangnya wajib itu tadi kan. Jadi dalam kitabnya menutup aurat itu muka ditutup, punya sendiri nggak tutup. Nah, kan akhirnya kan kita mikir, namanya anak kecil kan mikir ya. Kok apa yang di teori sama di alam nyata ini beda. Kenapa? Karena pengetahuannya masih terbatas, jadi bertanya-tanya. Nah, kalau seperti itu memang selalu harus seperti itu ya, harus kritis. Sama seperti ketika waktu kuliah itu praktikum sama, banyak yang nggak pas dengan yang ada di buku praktek di lapangan. Karena praktikumnya di pengadilan agama, ngurusi orang, sidang, cerai dan lain sebagainya. Lah, kan kita praktikum ya, menyaksikan orang sidang yang sesungguhnya. Kemudian setelah sidang semuanya usai, kita dipersilahkan untuk bertanya. Silakan mahasiswa yang lagi praktikum, silakan bertanya tentang proses sidang dari awal sampai akhir. Wah, saya, Pak Hakim, ini gimana? Ini semuanya ini keputusan Anda semuanya cacat demi hukum. Kenapa? Enggak ketok palu Pak Hakim. Itu kan hukum acaranya harus ketok palu. Wah, ini kan masih jawabannya enteng sekali itu. Itu kan dalam buku. Ya kalau ketok palu terus ya habis waktunya. Lalu begitu. Tapi kalau yang berperkara banyak bawa pengacara, itu acaranya lengkap. Iya. Oh ternyata takut sama pengacara. Itu Anda bawa pengacara itu lengkap, tak. Ini lengkap, toganya lengkap. Begitu nggak ada bawa pengacara, sendiri ngurus sendiri. Nah, seenaknya itu hakim. Saya, aduh, kayak gini nih nggak sesuai dengan buku gitu. Pokoknya hal yang nggak sesuai dengan buku pasti saya nggak. Kenapa ini? Jawabannya remeh. Habisin waktu. Saya tunggu besoknya lagi. Besoknya ada ternyata bawa pengacara. Oh ternyata ini jawabannya. Kalau ada pengacaranya nggak berani. Akhirnya seharusnya itu melanggar secara hukum acara. Karena nggak ada yang memperkarakan aja. Jadi seolah-olah itu sah. Ada yang protes ya. Jadi nggak ada yang protes. Kalau ada pengacara, nggak berani. Lengkap itu aja. Menghabiskan waktu betul kan? Satu lagi Ustaz.
Iya. Nah, katanya kalau kita mengakikahkan diri kita sendiri, Nggak jadi yang apa. ya. Nah, misalnya kan kita berniat nih mengakikahkan diri kita sendiri katanya kan. Makanya karena kita meniatkan akikah diri kita sendiri, kita juga nggak boleh makan daging dari akikahan kita itu saja. Nah, itu saya belum baca. Karena kan memang tadi sunahnya orang tua yang menebus katanya kan, Iya, iya. yang mengakikahkan kita. Tapi karena orang tua mungkin dulu nggak mampu katanya kan, kita niat untuk mengganti kewajiban orang tua kita dengan mengakikah diri sendiri. Iya. Nah, kalau kita mengakikah diri sendiri, kita juga nggak boleh makan daging korban akikah Nah, itu saya. Itu yang saya mau tahu. Ya, tentang kita coba lihat mubah bukan sunnah. Kalau yang lain baru bilang sunnah. Kemudian bilangan akikoh 2 apa 1 kambing. Kata Maliki laki-laki 1, perempuan juga 1 kambing. Akhirnya tiga. Ah, Misalnya kita tahu kan laki-laki 2 ya tadi. Ya? itu kata Syafi'i. Syafi'i sama Hambali bilangnya kalau laki-laki syatani 2 kambing, wa anil unsa syatun. Jadi kalau perempuan 1 kambing. Berdasarkan hadis ambil yang selain berdasarkan hadis Aisyah. Kalau Malikiyah tadi laki 1 perempuan 1, hadisnya Ibnu Abbas. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Karena Nabi annahu alaihi salatu wassalam aqqa 'anil Hasan syatan wa 'anil Husain syatan. Ketika mengakikahi cucunya, Nabi menyembelih 1 ekor kambing Hasan. Ketika Husain lahir pun 1 kambing. Itu yang dijadikan dasar mazhab Maliki sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas. Ketika Nabi itu hanya menyembelih 1 kambing setiap cucunya laki-laki Hasan dan Husain. Nah, kalau Syafi'i sama Hambali itu laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Itu berdasarkan hadis Aisyah. Anil gulami syatani mukafatani wa anil jariyati syatan. Laki-laki 2, kalau perempuan 1. Itu hadisnya dari Aisyah. Nah, ini waktunya tadi ya. Kalau Maliki itu wajib hari ke-7. Nah, ini tadi. Kalau Syafi'i sama Hambali boleh sebelum ke-7, sesudah ke-7 boleh. Hambali sama Maliki untuk yang nyembelih harus orang tuanya. Tidak boleh anaknya mengakikahi dirinya sendiri. Nih, tidak boleh mengakikahi wala ya'uqu al-mawludu an nafsihi. Itu Si Maliki. anak tidak boleh menyembelih akikah untuk dirinya sendiri. Maliki sama Hambali. Idza kabira li annaha masyru'atun fi haqqil abi, karena kesunahan itu pada orang tuanya, pada bapaknya, bukan anaknya. Oke. Nah, kemudian segolongan dari Hanabilah mengatakan bahwa boleh seseorang itu untuk mengakikahi dirinya sendiri. Ya, sebagian Hanabilah ya, sebagian besar dari Hanabilah menyatakan begitu, boleh. Dan tidak ditentukan bahwa akikah itu harus di waktu kecil. Boleh, yang penting ayahnya mengakikahi anaknya meskipun anaknya sudah balik, walau ba'da bulughihi. Li'annahu, karena akikah itu la akhira li waqtiha, enggak ada akhirnya selama anaknya masih hidup. Nah, sekarang ini hukum dagingnya. Pada dasarnya seperti kurban kamdhahaya. Jadi hukum memakan daging akikah itu sama seperti hukum daging kurban. Jadi ikut. Tadi pendapatnya siapa? Yang ikut seperti itu, kamdhahaya. Jadi boleh yuk kamu min lahmiha, dimakan dari sebagian dagingnya, lalu tasaddaqu minhu, dan sebagian disedekahkan, wala yuba'u syai'un minha, yang penting enggak boleh dijual. Sama kayak wa yusannu tabkhuha, disunnahkan ngasihnya ke orang itu sudah matang, dimasak,
Dari masa. Wa yakulu minha ahlul baiti wa ghairuhum fi buyutihim. Seluruh anggota keluarga di rumah itu boleh makan. Tapi wa kariha indal malikiyati amaluha walimatan yadawanna sayyid. Kalau Malikiyah memakruhkan mengadakan walimah dengan mengundang orang. Sunnahnya menurut Maliki kalau ngasih akikah itu diantar dan tidur, jangan diundang suruh makan di rumah kita. Itu Abdulnya itu. Iya, ya kalau orang itu punya waktu, kalau nggak punya waktu, ya Enggak. Undang soalnya. jadi sunnah itu diantar, bukan orang diundang ke walimah, kemudian acara walimah itu konsumsinya diambil dari akikah. Wala yukrahu la yukrahu kasrul idham, tidak dimakruhkan untuk memecahkan tulang. Tidak. Jadi hanya khilaful aula, jadi tingkatannya itu di bawah makruh, di atasnya sunnah. Gitu aja, jadi nggak sampai ke makruh, juga nggak juga sunnah. Tadi apa tadi ditanyakan, boleh nggak dimakan gitu ya? Ya. Kalau apa? Ya, kita mengakikahkan diri kita sendiri Ustaz. Terus dagingnya itu boleh nggak kita makan sebagian seperti tadi Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa jadi kurban tadi Ustaz. itu seperti Kurban. Jadi sifatnya sama seperti. Jadi boleh sebagai dimakan sendiri, kemudian sebagian juga diberikan kepada orang lain. Nah itu aja, nggak ada keterangan lain, nggak ada dilarang-larang makan, enggak. Karena memang kalau akikah itu sifatnya sunnah saja. Kalau Hanafi cuma mubah, bukan sunnah. Oke, mau lagi? Terima kasih Ustaz. Kemarin janji baca itu. Besok aja. Besok aja. Sudah, tidak lagi nggak apa-apa. Oh iya dulu sih itu. Ya, Iya betul. yang ini ya. Yang saya punya ini tadi. Iya, yang ini. Salisu Nanti kita baca. Besok bacanya ya. Wasalisu warabi'um Ustaz ya? Ya. Saya Al-Khamis. Ya, setelahnya Al-Khamis. Saya Al-Khamis. Al-Khamis. Ya, bukan. Ada nggak? Ada memang. Memang Iya, terakhir saya- Al-Khamis. Terakhir Al-Khamis di sini. Oh ya, sekalian saya mau izin untuk 3 minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.